Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, kami memohon bantuannya untuk tetap mensubscribe, like, share, serta komen. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang karakteristik dinul Islam. Yang pertama adalah Robbaniyah atau ketuhanan. Seluruh konsepsi Islam dinisbatkan kepada nilai-nilai ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi seluruh dimensinya, baik wijhah atau sudut pandang, ghayah tujuan, masdar sumber hukum, maupun manhaj atau metode yang digunakan. Konsepsi Robbaniyah ini akan kita dapati pada kehidupan seorang muslim yang tercermin dalam akidah atau keyakinan, ibadah atau penyembahan, akhlak atau perilaku, maupun tasyri' atau undang-undang. Yang kedua, karakteristik dinul Islam adalah insaniyah atau kemanusiaan. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Dapat dikatakan keseluruhan ayat-ayatnya berbicara kepada manusia atau berbicara tentang manusia. Bukti yang paling jelas adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq 1-5 menyebutkan kata insan sebanyak 2 kali. Demikian pula kandungan isinya adalah perhatian terhadap manusia. Bagi orang-orang yang memahami konsepsi Islam yang bersumber dari kitabullah maupun sunnah rasulnya secara jujur, maka akan mendapati suatu kenyataan bahwa Islam memberikan perhatian yang istimewa kepada manusia. Hal ini karena Islam diturunkan untuk memberi rahmat bagi manusia dan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah engkau diutus, wahai Muhammad, melainkan untuk semua manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat As-Saba ayat 28. Apabila dikaji secara seksama ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia, tidak ada satupun yang terlepas dari kaitan aspek kemanusiaan ini. Ketika berbicara tentang iman misalnya, selalu dikaitkan dengan aspek kemanusiaan juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai atau mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golonganku orang yang tidur malam
dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Padahal ia mengetahui. Adapun ciri-ciri insaniah konsepsi Islam antara lain: pertama, tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Yang kedua, dapat dilakukan semua orang. Yang ketiga, tidak memberatkan. Dan yang keempat, melahirkan ketenangan bagi yang memeluknya. Sedangkan karakteristik dinul Islam yang keempat adalah syumul atau universal. Ciri-ciri universalitas ajaran Islam antara lain: yang pertama, Islam adalah risalah untuk seluruh alam. Apakah mereka tidak mencari agama yang lain selain Islam? Padahal seluruh apa yang ada di langit dan di bumi tunduk kepadanya, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Dan di dalam Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta. Ciri daripada universal dinul Islam yang kedua adalah Islam adalah risalah untuk seluruh umat manusia di semua zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saba ayat 28, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sedangkan ciri ketiga dari universalitas Islam yaitu Islam adalah risalah yang mencakup seluruh dimensi kehidupan. Risalah Islam mencakup seluruh sistem kehidupan manusia, baik akidah, ubudiyah, akhlak, muamalah, syiasyah, dan lain-lain. Karakteristik dinul Islam yang ketiga yaitu tawazun atau seimbang. Ciri-ciri keseimbangan ajaran Islam antara lain: yang pertama, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sedangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kehidupan di dunia, dan tiadalah baginya bagian di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sedangkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, dan beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Yang kedua, seimbang antara individu dan jamaah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin meminta,
dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Sedangkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Yang ketiga, seimbang antara iman dan amal. Wal ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihat-nasihati pada kebenaran dan kesabaran. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan karakteristik dinul Islam yang berikutnya adalah wadih atau jelas. Ciri-ciri kejelasan Islam antara lain: yang pertama, jelas dalam akidahnya; yang kedua, jelas dalam figur ikutannya; jelas dalam sumber hukumnya; jelas dalam tujuannya; dan jelas dalam metodenya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.